Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Mulyana, dengan nomor peserta 46079. Saya merupakan salah satu peserta Tek Kepala Laboratorium Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, angkatan 2046-2026. Di sini saya ingin menampilkan salah satu video optimalisasi laboratorium komputer. Saya ingin membagikan tips-tips jitu yang bisa digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita di bidang IT, sehingga waktu kita lebih efektif, efisien, dan tepat guna. Pertama, yaitu bagaimana caranya berdaftarasi secara otomatis. Tips yang kedua yaitu bagaimana caranya kita menggunakan AI dalam membuat perangkat belajar. Dan yang ketiga yaitu bagaimana caranya kita memisahkan PDF atau men-split PDF menjadi bagian kecil-kecil. Saya akan saksikan video berikut ini. Tips yang pertama yaitu bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis. Jadi kita buat terlebih dahulu bab dari isi makalah kita. Seperti yang kita tahu bahwasanya Microsoft Word itu akan menggunakan beberapa kata. Nah, biasanya kita sering menggunakan Word untuk membuat RPP, membuat surat, membuat dokumen, membuat laporan. Seringkali ketika kita membuat skala proposal, kita mesti membuat daftar isi sebagai gambaran umum yang isi proposal kita. Jadi kita membuat daftar isi itu secara luas, sehingga kita harus lihat dulu halaman per halaman, halaman berapa daftar bab satu kita, halaman berapa bab dua kita, kajian teori dan sebagainya. Jadi itu cukup memberikan banyak waktu. Nah, sekarang saya ingin membagikan tips bagaimana caranya buat daftar isi secara otomatis. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu bab-bab yang menjadi isi makalah untuk proposal kita. Kan ada kata pengantar. Oke, saya buatkan saja langsung dengan semua. Setelah itu, lanjut di halaman berikutnya nanti ada daftar isi misalnya. Setelah itu, setelah daftar isi nanti itu biasanya pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini nanti ada subbabnya yang berisi tentang latar belakang, terus ada landasan hukum, ya, terus ada tujuan kita mengajukan proposal ini. Terus yang selanjutnya, misalnya kita apa sih? Kita udah bikin subbab, nanti kita tinggal isi bla bla bla, juga sama gitu. Nanti ada misalnya pembahasan kita. Dan ini pembahasan. Nah, di pembahasan ini nanti ada juga subbab yang ingin kita bahas, misalnya tentang kita ingin membuat ya. Maka yang pertama itu misalnya kita ingin bahas tentang apa namanya. Kalau kita bahas tentang nama, saya ingin bahas tentang tata nama. Sekarang ini kita berikan pengaturan supaya nanti ketika di daftar isi hanya kita blok terlebih dahulu kata lalu kita klik panah ke bawah. Oke, sorry, panah ke bawah di sini. Nah, nanti kita ambil create a style. Kita jadikan dia style kita masukkan nanti ke daftar isi. Misalnya saya ingin bikinnya kepala. Oke, sudah.
Teks, tadi daftar isi juga kepala babnya kan, bab halamannya. Jadi kita kasih kepala satu juga. Yes, bab satu pendahuluan juga menjadi. Nah, lalu bab semuanya juga jadi kepala satu. Nah, dari setiap bab kan nanti ada subbabnya. Subbab ini pasti akan kita masukkan ke dalam daftar isi kita. Lihat kan gambaran, oh di halaman satu itu ada apa aja, di halaman dua. Di latar belakang ini juga sama seperti halnya kita buku. Lalu kita bikin stylenya. Karena yang tadi judul kepala babnya kita bikin kepala satu, nah judul subbabnya saya bikin kepala. Oke. Heading atau stylenya nanti sama, berikan perlakuan yang sama subbab yang lainnya, klik blog lalu klik heading kepala dua. Oke, setelah itu di bab 2 juga ada subbabnya kan, juga sama ya. Heading kepala 2. Nah, nanti kita pasti menemukan pokok dan hurufnya harusnya A dong, karena dia mulai dari bab yang kedua. Caranya gampang, ambil di number, terus mulai dari nanti secara otomatis dia akan putih. Nah, sekarang kita isikanlah di daftar isi ini. Tadi harus ada bagian-bagian yang kita caranya klik reference, terus table of contents, terus custom table of contents. Selanjutnya kita pilih option. Oke. Lalu ini kita hapus dulu karena kita nggak ada menggunakan heading 1, heading 2. Kita tadi bikin namanya kepala. Oke, jadi ya kita bikin angka 1 dan ini kita bikin angka 2. Lanjut kita okekan. Lanjut kita oke. Isi. Nah, daftar isi kita sudah terisi secara otomatis lengkap dengan nomor halamannya. Jadi kita tidak capek-capek lihat scroll lagi ke bawah halaman berapa, scroll lagi ke bawah. Jadi kerja kita lebih efektif, efisien, dan tepat. Oke. Tips yang kedua yaitu bagaimana penggunaan AI dapat berguna untuk pembelajaran. Salah satunya kita sebagai guru adalah membuat RPP, perangkat ajar, modul ajar, langsung ajar, dan ide pembelajaran. Nah, kita bisa menggunakan AI di sini. AI atau yang sering kita dengar artificial intelligence atau sering juga kita dengar kecerdasan buatan. AI merupakan cabang ilmu komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, memungkinkan mesin belajar dari data, mengenali pola, mengambil keputusan, dan beradaptasi. AI biasanya sering digunakan atau dimanfaatkan atau bertujuan untuk mempermudah aktivitas manusia sehari-hari dan mendorong inovasi di berbagai bidang. Nah, hal ini saya ingin memberikan tips bagaimana kita bisa menggunakan AI untuk pembelajaran. Di sini saya menggunakan DeepSeek, ya, ditulis saja DeepSeek. Oke, kita buka dulu. Kita klik halaman berikutnya. Nah, tampilan yang akan tampil itu seperti ini. Kita tidak paham bahasa yang ditampilkan, maka kita rubah saja bahasanya menjadi Inggris. Nah, lalu kita klik Start Now. Ini kita berikanlah prompt atau perintah agar si AI bisa menerjemahkan bahasa kita, lalu menghasilkan apa yang kita inginkan. Misalnya di sini saya membuat prompt, saya adalah pengguna baru. Saya merupakan guru fisika yang mengajar di kelas 10. Saya ingin membuat perangkat pembelajaran deep learning pada materi materi besaran
satuan. Lalu saya kasih perintah, buatkanlah perangkat pembelajaran lengkap dengan sesuai kebutuhan konsumtif sikap. Saya ingin juga ada bahan ajar langsung ajar dan terlibat dengan siswa. Lalu saya perintahkan AI tinggal klik tanda panah. Nanti AI akan secara otomatis, pekerjaan kita otomatis lebih efektif dan efisien. Perangkat pembelajaran yang kita inginkan langsung jadi. Seandainya masih kurang, kita bisa menambahkan lagi perintah yang ingin kita perintahkan AI pengen mencari tentang apa. Nah, sekarang perangkat pembelajaran saya mengenai berdasarkan dengan satuan sudah dibantu AI dalam mencari ide dalam membuat perangkat pelajaran. Jadi saya tinggal ngedit sedikit-sedikit. Efektif bukan? Si AI masih mencari ya. Masih belum selesai AI menerjemahkan apa yang saya mau. Tetap ya, kita bisa manfaatkan teknologi untuk mempermudah kerja kita dan oke, perangkat kita sudah jadi, nanti kita tinggal download dan ini berupa teks. Nanti kita pindahkan dia ke dalam atau bisa kita copy lalu kita pindahkan. Oh ini ternyata belum semuanya. Nah seperti itulah kerja AI. Tiga, yaitu bagaimana cara memisahkan PDF menjadi bagian-bagian PDF yang kita inginkan atau istilahnya split PDF. Nah, di sini saya menggunakan secara offline. Pentingnya saya menggunakan Windows I love PDF. Kita klik saja alamat webnya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa memperlakukan apa saja pada PDF kita. Nah, biasanya saya ketika mendownload buku, misalnya di kelas 10, 10 itu satu rumpun bukunya dengan biologi, fisika, dan kimia. Nah, saya hanya menginginkan bagian yang saya pelajari saja. Misalnya saya hanya ingin ambil bagian fisika saja. Jadi kita bisa memisahkan PDF tersebut menjadi bagian-bagian yang kita inginkan dengan cara kita mengklik menu pisahkan PDF. Nah, lalu kita disuruh pilih file PDF yang ingin kita pisahkan. Nah, kebetulan di sini ada buku IPA. Nah, buku IPA itu terdiri dari ya, mata pelajaran yang saya bilang tadi, ada fisika, biologi, dan kimia. Dan saya hanya ingin memisahkan bagian fisika saja. Nah, di bagian fisika aja, setelah saya lihat ada di halaman 17 sampai halaman 56. Nah, ini bagian fisika bab 1, itu tentang pengukuran dalam kerja ilmiah. Sekarang, pada rentang khusus ini, berarti saya mengkhususkan halaman yang saya inginkan. Tapi kalau rentang tetap, kita yang
untuk memisahkan dia menjadi berapa rentang, misalnya menjadi 2, 5, dan seterusnya. Namun karena saya ingin mengambil rentang halaman yang ingin saya share ke siswa, maka saya mengambil rentang khusus, yaitu halaman 17 sampai 56. Lalu kita klik pisahkan PDF. Nah, nanti secara tidak langsung si aplikasi online atau I Love PDF ini akan memisahkan bagian yang kita ingin. Jadi kita lihat apakah berhasil memisahkan apa yang saya inginkan atau tidak. Oh ya, cepat atau lama itu tergantung dari kemampuan kecepatan internet kita gunakan. Sedikit lagi, apakah kira-kira berhasil memisahkan bagian yang saya inginkan? Sini, setelah selesai proses pemisahan, kita disuruh mengunduh. Berarti kita unduh dulu PDF yang dipisahkan. Nah, nanti akan terunduh bagian yang kita inginkan, ya. Nah, nanti kita bisa share langsung ke siswa. Misalnya bab hari ini, misalnya tentang pengukuran. Buka, apakah berhasil? Oh ya, si I Love PDF tadi berhasil men-split atau memisahkan bagian yang saya inginkan, yaitu bagian halaman 17, yaitu tentang bab pengukuran, sampai satu babnya di halaman 56. Wow, sangat mudah sekali ya. Jadi kita tidak perlu membagikan satu buku ke siswa, cukup bagian bab yang kita inginkan saja. Cukup efisien ya ternyata. Oke, itu mungkin tips yang ketiga saya bagikan. Itulah beberapa tips yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.